Paulus mengalami anugerah Allah di dalam kehidupannya. Yaitu ayat 9. Karena itu ia melupakan, meninggalkan kehidupan yang lama. Hal pertama, mengapa Paulus meninggalkan kehidupan yang lama? Oleh karena ia mengalami anugerah Allah dalam kehidupannya. Ayat 9. Saya dari ayat 91. Itu katakan, dan berada di dalam dia bukan karena kebenaran itu sendiri, melainkan kebenaran bukan mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus. Kalau di ayat 1 itu Paulus menasihati kepada jemaat Filipi, dia bilang, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, penyunat palsu atau jahat. Itu bukan karena waktu itu penyunat yang masuk di Filipi sehingga Paulus sampaikan tidak, tetapi penyunat palsu itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu menganggap mereka itu orang benar karena mereka disunat itu anggap mereka lebih benar dari semua manusia. Jadi kalau tidak sunat lagi, dia bukan orang yang tidak sunat, bukan bagian dari Israel. Jadi mereka kafir. Jadi anggap Israel itu kalau disunat, kalau sudah dekat dengan Allah. Posisi mereka sudah dekat dengan Allah. Itu akhirnya mereka ajarkan ini kepada seluruh orang Yahudi dan itu pernah keluar sampai ke daerah Asia, Yunani sampai seterusnya. Karena itu Paulus mendengar, dia bilang begini kepada jemaat Filipi, dengar baik, jangan mudah percaya dengan cara mereka itu. Mereka itu adalah penyunat yang jahat. Kita orang-orang yang sudah sunat di dalam hati. Artinya bahwa kita sudah menerima Yesus, berarti kita sudah sunat. Jangan ikuti yang itu di luar tubuh. Kamu sakit, menderita dan lain sebagainya. Sunat itu begitu. Jadi jangan ikut. Cukup teman-teman. Yesus sudah dalam hati. Allah sudah dimeteraikan dalam. Jangan lagi itu. Kemudian ayat 3-8 itu dia menjelaskan cara hidup dia yang lama. Nah, cara hidup dia yang lama. Dia bilang begini. Kalau masalah bilang sunat, saya itu yang pertama. Saya itu yang ikut sunat. Paulus ikut sunat juga. Pada hari ke-8, dia bilang saya ini orang Yahudi, orang Ibrani asli, bukan benar-benar. Saya ini orang Yahudi asli, orang Ibrani dari turunan Lewi, dan saya pernah ikut sunat. Jadi waktu saya disunat ini kata-kata Paulus, saya merasa saya posisi saya aman. Saya orang paling benar dari semua orang. Itu menurut Paulus. Saya pikir itu waktu itu Paulus bilang kepada jemaat Filipi, saya anggap orang yang paling benar dari semua orang karena ikut sunat dan lain sebagainya. Kemudian dia bilang kalau masalah penganiayaan, kegiatan saya sudah orang penganiaya. Saya yang menganggap orang Kristen menganiaya orang Kristen. Saya, dia bilang. Terus kemudian dia bilang kalau masalah kitab Taurat, masalah kitab Taurat secara umum, dia bilang apa tadi? Saya tidak pernah cacat, tidak pernah salah. Saya sudah orangnya yang menghafal 10 hukum Taurat. Ini Paulus katakan kepada jemaat ini, kan belum masuk poin 1. Ini membuka pikiran kita. Kenapa Paulus bicara ini? Nah,
Kemudian yang lain lagi saya orang yang berpendidikan, pernah belajar bersama dengan Gamaliel di bawah bimbingan dia, dan bisa masuk pasal 20 ayat 3 juga di situ. Dia orang sekolah, orang pendidikan, Paulus, orang main-main. Dia punya kelas, dia punya kemampuan, orangnya hebat. Apalagi dia sudah diberi surat kuasa untuk menangkap orang, dia sudah melakukan yang lain. Paulus orangnya. Lalu dia bilang begini sama jemaat, Filipi jemaat, yang di atas itu saya lakukan dulu. Tapi karena saya belum mengenal siapa itu. Dan saya merasa saya aman, posisi saya aman. Itu Paulus merasa, itu sunat dan lain sebagainya. Paulus bilang, saya sudah dekat dengan Allah. Itu orang yang tidak ikut sunat, itu anggaplah itu orang yang menyebabkan ada ini. Paulus yang ketemu yang menyebabkan Paulus tangkap mereka, pukul, sisa aniaya sampai bawa ke Yerusalem. Karena dia merasa bahwa dia orang paling benar, dan dia merasa dia orang paling beruntung karena posisi hikmah orang yang tahu luar biasa. Sampai tiga dia sadar, dia bilang, segala sesuatu yang saya buat, uang kamu beruntung. Sekarang dia bisa sampah sudah jadi kotor. Kenapa? Karena dia mengalami itu. Ayat 9. Kita poin 1 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Dia bilang, dan berada di dalam dia bukan dengan kehendak tubuh sendiri, karena mencari hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran. Ya, melainkan dengan kebenaran, karena percaya dan iman kepada Yesus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita fokus di ayat 9, jangan kemana-mana. Paulus bilang, tadi penjelasan saya orangnya itu sudah. Saya merasa posisi saya aman dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa saya sudah dekat dengan Allah karena tubuh saya atau kelamin dia karena dipotong dan seterusnya ikut sunat. Dia merasa sudah aman, posisi dia benar. Dia merasa bahwa dia sudah dekat dengan. Tapi ketika Tuhan bukan mata dia mengerti bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan, segala usaha yang dia lakukan, semuanya adalah sia-sia. Tidak ada keuntungan untuk Paulus. Tidak ada keuntungan. Sekalipun Paulus kotor sampai 10 lantai, 20 lantai, Paulus bilang begini, itu pun tidak ada keuntungan. Untuk dia tidak usaha itu. Dan dia bilang begini, tapi kalau hari ini saya Paulus ada di dalam Tuhan, saya dipindahkan di dalam Tuhan, saya melayani bersama Tuhan, saya berdiri bersama Tuhan, saya menikmati anugerah Tuhan, saya menikmati pertobatan yang luar biasa. Saya berdiri hari ini dan saya ada di dalam Kristus Yesus. Bukan hasil usaha saya, dia bilang. Bukan karena saya sunat, bukan. Bukan karena saya itu orang Yahudi asli, bukan. Bukan karena saya orang suku Benyamin, bukan. Tapi kalau saya hari ini berdiri, dia mati di dengan baik, dia bilang. Dia mati di dengan baik, dia mati di bawah dengan baik. Paulus bilang kalau hari ini saya ada di dalam Tuhan Kristus. Itu hanya karena anugerah. Amin. Hanya anugerah Tuhan. Bukan karena usaha saya, bukan karena hikmat saya, bukan karena pengetahuan saya, bukan karena saya orang Yahudi, bukan karena ikut sunat, bukan karena ikut hal-hal pekerjaan duniawi, aturan duniawi, aturan gerejawi. Membuat saya ada di sini. Tidak, tapi saya ada di dalam Tuhan hari ini hanya karena anugerah Tuhan.
Karena itu dia bilang, kamu jemaat Filipi dengar. Hari ini kamu menerima Injil dan kamu hidup di dalam Injil. Itu anugerah Tuhan yang tahu. Sekarang semua yang ganteng, cantik, semua yang ada di sini, di bawah ini semua ganteng, cantik jadi. Dari depan pilih sampai yang di belakang siapa di sana, semua ada yang ganteng, ada yang cantik. Sudah usia mungkin 4 bulan sampai masih cantik terus. Yang usianya 50 tapi masih. Di sini Bapak Eli sampai ke belakang, Mama Lisa di sana, sampai saya dengan teman ketiga, Nona di sana. Terus di belakang Bapak Gembala yang cantik sampai Ketua Pemuda, adik Ketua Pemuda, semua ini ganteng, cantik, mukanya luar biasa. Dan hari ini Anda berdiri di gereja. Hari ini kalau Anda melayani Tuhan, kalau Anda hidup di dalam Tuhan, Anda membaca Alkitab dari Kejadian sampai 1:20. Dan Anda pastikan Anda ada di dalam Kristus hari ini. Apakah ini karena usaha kamu? Tidak. Apakah karena perbuatan orang tua kita? Tidak kan? Semua yang kita lakukan sia-sia. Amin. Semua yang saya lakukan sia-sia. Bahkan hari ini apapun kesuksesan Anda. Mungkin Anda punya rumah yang bagus. Mungkin Anda punya mobil banyak. Mungkin Anda punya uang banyak. Mungkin Anda punya harta banyak. Tetapi Paulus bilang begini. Semuanya sia-sia kalau saya di luar Yesus. Jadi hari ini saya ada di dalam Dia, itu hanya karena Anda, bukan karena usaha saya. Yang tadi sakit saya beruntung, tetapi akhirnya padahal saya menuju kepada dia mati di tengah hari ini. Kita ada di dalam Tuhan dan menikmati anugerah Tuhan, menikmati sukacita dan sejahtera. Baca firman Tuhan, hidup di dalam firman, hidup di dalam Yesus Kristus, bukan karena usaha kita, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan itu pasalannya bahasa Indonesia begini, karena kebaikan hati Tuhan. Kita ada di dalam Yesus hari ini hanya karena kebaikan hati Tuhan. Kalau pasalan, ya. Kalau begitu senyum, saya senyum hari ini. Walaupun kita tuh ya mungkin kita hidup ya sepertinya ada apa adanya, tapi semangat ini yang luar biasa. Ya karena kita ada di dalam Yesus, walaupun keterangan ada nama sesuai di pasti punya pergumulan banyak, tapi sepertinya mereka ini orang-orang yang sudah beres sama sudah selesai, padahal masih ada tugas, tapi senyumnya luar biasa ya. Kenapa? Ya karena saudara saya ada di sini. Dan itu salah satu. Jadi besok diantaranya saya jadi bupati. Ini sama-sama bukan cuma ini. Karena setelah menuju calon presiden, calon gubernur, calon bupati. Apalagi yang ini kan sudah sedikit ada di bidang ini. Saya kan orang ini berarti ke depan nanti apa? Mereka akan masuk untuk bupati dan seterusnya. Kalau bisa semua karena Tuhan. Hari ini kita semua karena Tuhan. Karena itu saudara bersyukur dan bersukacita, berterima kasih mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Hari ini kita ada hanya karena Tuhan.